Pemirsa, Nur Petunjuk Kecerdasan, NPK. NPK di dunia nyata itu pupuk buat tumbuhan. Tapi Nur Petunjuk Kecerdasan, NPK di channel kami itu memupuk kecerdasan di dalam diri. Pemirsa, saya bertanya kepada narasumber Kang Teddy, Kang, bagaimana agar inner beauty yang ada di dalam diri itu terasa sehingga bisa merasakan bahwa oh, inilah yang maha mulia. Oh, inilah Sang Malik. Oh, inilah Sang Ahad. Oh, inilah Ahad. Oh, inilah Allah yang besok kita ketemu dengan Somad. Itu begini, jenengan kenali piranti atau namanya tool atau instrumen yang ada di dalam yang selama ini kamu pakai untuk merasa itu semua. Amati, kenali semua, praktekkan dengan kerilekan, tidak ada beban apapun di dalam diri. Makanya di dalam dirimu itu kan ada muatan pikiran dan perasaan. Lah kamu harus dulu. Example gini. Ada alam semesta, ada penciptaan, piranti pendekatan di dalam dirimu apa aja yang ada terhadap alam semesta itu, terutama indra satu, panca indra. Ya, 5. selain panca indra ada apa aja? Biar kamu kenal dulu secara basic. Nek kenal ini, kamu nanti bisa menajamkan ini semua. Tapi dengan syarat apa? Konsisten latihan itu. Ya. Di luar panca indra apa? Lah napasmu kamu sadari apa enggak? Enggak. Karena ini untuk mendukung. Ya, selama ini kan yang kita tahu untuk mempertajamkan panca indra. Iya, tapi Oke. selama ini napas ini kan nggak bisa kamu kesampingkan, karena napas ini ternyata kamu tinggal 2 menit nggak bisa. Nah, itu bagaimana? Lebih Yang utama. saya tanyakan kan begitu. Artinya ketika panca indra ini saya bisa nolkan. Iya, Lah bagaimana di luar panca indra apa gitu loh? napas ini. Makanya kuncinya tetap napas, Mas. Makanya sekali tempo habis sholat duduk sebentar. Itu Gak ngapa-ngapain. nikmati ya nggak ngapa-ngapain, jangan bayangkan apa. Dan Makanya gak gini, baca apa-apa. Iyalah. Diem saja. Iyalah, kamu Oke. saat narik napas tidur itu kamu ngapa? Apa dikir kok muni dikir dengan tidur? Nah, lucu ah. Iya. Itu loh. Makanya sekali tempo terapkan dirimu tuh apa adanya. Sekali tempo telanjang wis ngono ae lho. Menang. Ya wis meneng telanjang njajal ngene nyapo to ngono. Ben sehingga kamu dicakot nyamuk ya jarno, alah kok ya nyamuk nyakot, berarti ini memang enak kolaborasi mbek aku. Jarno wis gak sambok cablek, gak sak empeten wis pokoke. Sehingga sampai kamu oh gini loh. Aku ngono itu tak praktek nih Mas sebulan. Oke. Itu loh, aku ngomong gitu memang tak praktekkan ngomong sampai heran. Tapi yang sewu ya, ini sebetulnya mau saya ceritakan kenyataannya. Ya begitu. Dikira lucu. Saya tuh kadang 2 jam 3 jam diem di mana wis rangu terus sambil rokokan nyamuk nyakot ya wis nek anjene awak mangane kok iki. Tak ikhlas nih kok. Loro ternyata setelah nyakot sampai kembung gawedi dadi ra loro ilang. Oh, ternyata loro pun jane ya gak ono. Terus aku ya napas santai, iya Gusti. Ternyata alam semesta ini Masya Allah, mbak aku kolaborasi ternyata. Dan nanti datang apapun itu ternyata oh alah Gusti, ini menunjukkan bahwa semua jenengan yang menciptakan benar. Dan dia juga tidak melukai saya. Itu. Makanya sekali temu coba itu dipertajam. Sehingga nanti lama-lama kamu ngerti, oh nafas itu ternyata memang tarik keluarnya bukan kita. Dengan sendirinya itu sesungguhnya. Nah,
Kalau kamu sudah bisa menyentuh itu, apapun yang ada di sekelilingmu, kamu ngerti nanti. Sebentar aja diem, tahu. Gak perlu yang lama. Dan itu tidak dengan suara loh ya, datangnya. Juga tidak dengan kita harus indah. Oh iya. Dicakot nyamuk itu jenengan apa mbok bayangin, Mas? Nak nyamuk itu kau dicakot temenan. Dan rasanya gatel sing ini. Besok mbok kamu diamkan dengan kesadaran yang tinggi, ternyata justru tidak loro, Mas. Tidak gatel, Mas. Nah, reaksi-reaksi itu coba kamu latih di dalam dirimu. Semua rasa kamu jipek, sumpek, kok ya kayak ngono iku penerimaanmu itu sampai ngono iku, Mas. Sehingga kok ketemunya kok sih. Begitu serat ekonomi. Sudah ya penerimaanmu nanti seperti itu juga. Kamu mau meninggal nanti ya seperti itu juga, enggak ada yang menyakitkan. Oh alah Gusti Allah, Masya Allah. Tapi kan ini pendekatan latihan yang terus kamu asah terus. Kalau enggak ya bohong lah, terus persaksianmu piye musyahadatmu? Ya ora mungkin muka safah gitu. Wong selalu ditutupi. Makanya loloskan sampai titik nadir lorone nyamuk nek nyakot kaya apa. Ternyata gue lama-lama kalau kamu sadari ndak sakit itu. Karena mitokondriamu sendiri nanti akan mengirim sinyal, sakit itu hilang. Dia nanti terjadi di situ kolaborasi. Pemirsa, nur petunjuk Sampai tak jelas nih ngono lho, Mas. kecerdasan. Piye? Jadi saya sudah speechless, tapi seperti tadi awalnya saya ngomong sendiri tanpa narasumber. Sekarang saya juga membiarkan narasumber berbicara sendiri tentang mitokondria agar jelas, sehingga intisari atau kesimpulan dari mitokondria yang harus kita latih sehingga memunculkan inner beauty di dalam tubuh kita, sehingga panca indera kita ditambah kemampuan mengolah kesadaran tentang mitokondria itu, sehingga ketahuan kita bahwa kita tergantung dari tali plasenta ini. Iya. Itu kita sadari. Gimana gitu? Iya. Monggo. Ya otomatis itu dengan latihan pelan-pelan. Karena kalau tidak latihan serta-merta bisa kan juga tidak ada. Karena kita tidak bisa meninggalkan apa yang ada di dalam proses. Makanya proses itu sendiri sebetulnya bagaimana kamu bisa menemukan puncaknya ketemu itu. Karena dalam proses itu pasti ada waktu yang terlibat di situ, ada alam semesta yang terlibat di situ. Dirimu secara jasmani rohani hadir dalam proses itu. Artinya dalam proses itu kamu menjalani menuntaskan dari start ke finish. Ini kan proses perjalanan sebetulnya. Apapun bentuknya hidup itu tidak bisa kamu melompati proses itu. Makanya dari proses itu bagaimana kamu bisa menyadari itu tadi loh. Makanya saya contohkan saat saya dalam saat-saat dan waktu-waktu tertentu itu memang saya menghening sendiri, menelusuri diri saya sendiri, sampai dicakot nyamuk itu kalau dengan kesadaran penuh ternyata tidak sakit akhirnya. Awal-awal saja memang iya, saya tidak menafikan itu. Tapi begitu kamu amati nyamuk itu nyakot kamu lihat sampai mulai tidak nampak nyamuk itu, perutnya maksudnya, sampai nanti gede, dia darahnya sudah menggembung di tubuhnya itu lama-lama tidak sakit kok. Karena nanti sel-sel yang ada di dalam tubuhmu, dalam darahmu itu akan membentuk lapisan yang menolak sakit itu. Tapi nyamuk bisa menghisap darahmu ini sampai dia kenyang. Setelah kenyang bahkan dia terbang jauh dari dirimu juga tidak bisa. Di sekelilingmu itu kadang saya lihat, saya baca diam sambil tak amati, mata saya mulai sana, mulai sini dengan kerilaikan. Itu sampai akhirnya
saya bisa mengambil kesimpulan, iya ternyata sakit itu ya memang sakit, tapi begitu saya tetap khusyuk dengan apa yang saya ingin temukan dalam diri, itu sakitnya hilang dengan sendirinya. Dan ternyata juga nyamuk tidak melukai saya. Itulah nanti kamu ngerti keterhubungan terhadap alam semesta, kolaborasi dengan makhluk hidup yang mendukung kelengkapan di alam semesta itu sendiri. Dan itu terbukti diri saya buktikan sampai seperti itu. Artinya, sehingga kamu nanti tidak menjudge apapun yang ada di dalam dirimu, itu yang mengenai dirimu, itu sesungguhnya jahat, sesungguhnya salah, atau sesungguhnya dia kok seperti ini. Tidak. Sehingga ya kamu cuma, oh gitu aja, hanya yang akan keluar. Oh ternyata seperti ini. Ya sudah, karena kalau sudah ketemu oh itu, kamu menemukan sebuah titik itu, maka kamu harus mengenulkan semua rasamu dulu, mengenulkan semua pikiranmu, mengenulkan semua perasaanmu. Itulah kamu nanti akan mendapat intuisi yang jernih, mendapat intuisi yang luar biasa dari kecerdasan pendekatan terhadap alam semesta itu sendiri. Karena mau tidak mau kamu sadari ataupun tidak, bahwa alam semesta inilah yang mengajarkan kamu sesungguhnya terhadap munculnya scientific itu. Makanya penelitian itu kan di alam semesta sumbernya. Dengan dirimu itu terjadi interaksi itu. Nah kamu dengan sang pencipta itu mestinya juga seperti itu. Karena kamu bisa berinteraksi dengan sang kholik yang menciptakan kamu sendiri. Makanya saat kamu itu tidur, itu bukti bahwa sesungguhnya keluar masuknya nafasmu, detak jantungmu, sehingga nanti kamu ternyata saat tidur itu bisa merasakan impulsnya harus berhajat, entah itu hajat untuk pipis, hajat kecil maupun hajat besar. Itu saat tidur pun kamu kan bisa itu merasakan. Nah itu siapa yang merintah? Siapa yang nyuruh? Atau apa harus di speaker? Halo, kamu saatnya hajat kecil, kamu saatnya hajat besar. Kan tidak. Sampai saya contohkan bahkan orang tidur dalam ketidaksadarannya itu, dia ternyata ngerti itu. Dan itu nggak ada yang bisiki, tidak ada yang ngomongin, tahu-tahu mengalir dalam dirimu itu. Nah itu pengendalinya adalah si mitokondria yang unsur hidupnya sel itu sendiri. Sebetulnya itu yang perlu kita sadari sejak awal. Karena mengapa? Kalau kamu tidak melatih itu dengan kesadaran, dengan kehadirannya itu, mendampingi itu dalam kehidupanmu, mengarungi kehidupan di alam semesta, ya lucu kamu nanti. Berarti itulah nanti sampai kapanpun kamu disebut orang yang mabuk, yang nggak sadar dengan hidupmu sendiri, tingkahmu sendiri, untuk membuktikan. Padahal mau tidak mau kamu hidup di sini ini kan membuktikan keberadaannya atau esensinya Allah itu sendiri. Yang padahal mulai proses penyempurnaan penciptaan kamu di dalam rahim itu ternyata kamu memang di situ disumpah atau di situ dibayar. Namanya itu musyahadah. Jadi penyaksianmu harus real, fair, itu harus kami bahas, kami ketengahkan di sini. Karena kalau itu nanti tidak kamu selesaikan di sini, berarti kan kamu tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di dalam dirimu dengan Tuhanmu itu, dengan lingkungan sekitarmu itu. Itulah kamu nanti kembali tidak bisa diridhoi. Padahal kamu kembali harus ridho. Itu sebetulnya. Sesungguhnya nanti endingnya ke sana. Nah cuma itu butuh latihan memang. Makanya sampai mengapa harus ada ibadah ritual yang kaitannya dengan melakukan sholat, yang di situ ada ketentuannya, ada syarat rukunnya yang harus kamu lakukan dengan tindakan dan bukti ruku, takbir, akhir sholat, baru takbir, ruku, sujud, terus duduk, terus at-tahiyat, diakhiri dengan salam itu sendiri. Sesungguhnya konektivitasnya sangat jelas ke sana. Cuma saat kamu melakukan itu nanti
dengan dalih karena takut nanti kamu masuk neraka, terus setelah gugur melakukan kewajibanmu juga tidak boleh, karena kamu menghamba kepada siapa. Bukti lagi secara konkret, ternyata saat kamu bekerja pun katanya bismillah, dengan menyebut atas nama Allah kamu ibadah bahwa ini tidak. Mau tidak mau, kamu sadari dan tidak, kamu bekerja karena atas nama uang, atas nama karena penghasilan. Nah, itulah sehingga kamu menjadi hambanya duit, hambanya materi, untuk melangsungkan kehidupanmu yang sifatnya sebatas di sini selama limitasimu masih ada. Itu tidak boleh. Dan kamu bisa membedakan itu kalau tidak kamu telusuri dari inner beauty, kamu move in dulu dari dalam dirimu, baru nanti move on. Kan tidak mungkin. Dengan cara apa dan dengan cara bagaimana, itu kalau kamu tidak latihan dari awal, tidak mengenali perangkat itu, tidak mengenali instrumen itu, nonsen kamu bisa membahas itu di sini, menyelesaikan perjalanan itu di sini. Makanya saya berani bertaruh. Sudahlah, orang mau ngomong apapun berkaitan dengan kamu bekerja atas nama Allah. Bismillah, saya bekerja atas nama Allah. Bohong itu. Kamu ternyata menghamba bukan karena atas nama Allah. Kamu bekerja itu ternyata atas nama duit kok, materi lagi kok. Sekalipun kemasannya kamu bismillah atas nama Allah. Karena endingnya ternyata materi, berarti kamu bekerja kan karena status, ya atas nama, berarti kamu hambanya duit, gitu aja kalau saya ngomong. Nah, menelusuri itu seperti saya contohkan tadi gitu loh. Bagaimana kamu bisa meluruskan apa yang langkah kamu untuk membuktikan dirimu itu bersumpah terhadap Sang Pencipta. Itu kan tidak bisa meninggalkan jasmani rohani, tidak bisa meninggalkan alam semesta, tidak bisa meninggalkan napasmu yang ternyata di situ banyak perangkat yang terlibat. Itu makanya nanti endingnya kamu tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi boro-boro la ilaha illallah. Karena mengapa? Kamu ya itu tadi lah, tipis karena benang merahnya sangat tipis. Kamu bekerja dengan lillahi ta'ala atas nama Allah, kenyataannya kamu bekerja jadi hambanya duit sebetulnya. Karena itu selama ini yang kamu lakukan. Nah, untuk menarik garis merah itu, benang merah itu, kan kamu harus latihan pelan-pelan itu. Sehingga nanti bisa membedakan, ini sebetulnya saya hambanya Allah, apa hambanya duit. Sehingga begini, saat kamu nanti ada duit banyak, itu nggak ketunggangan duit, tapi kamu nunggangi duit sebagai sarana kamu untuk kamu nanti kembali kepada Allah itu. Sesungguhnya seperti itu. Bukannya duit itu kamu anggap sebagai tujuan utamamu. Akhirnya kamu ditunggangi materi, akhirnya bukan materi yang kamu tunggangi. Nah, sedemikian juga sesungguhnya pikiranmu. Kamu itu menggunakan pikiran, apa digunakan pikiranmu? Kan harus ke sana nanti kamu. Kalau ini tidak kamu latih pelan-pelan, mengenali perangkat-perangkat yang mendukung di dalamnya itu, nonsen. Kamu bisa membedakan sesungguhnya kamu itu bergerak, melangkah, membuktikan pergerakan kamu diperjalankan dengan limitasimu itu tadi menjadi hambanya siapa, kan di situ nanti kamu akan mempunyai pilihan dan diuji. Itu sesungguhnya pemirsa ya. Makanya ini coba diresapi, direnungkan dengan tenang, rileks, dengan mata terbuka, telinga yang semakin lebar dibuka. Karena apapun yang ada di hadapanmu boleh, kamu ya tahu, kamu ya bisa mendengarkan. Tapi coba jangan dimakan. Apa maksudnya bagaimana? Seperti saya digigit nyamuk tadi, saya turunkan, tapi saya lihat, tak amati mulai dia darahnya tidak ada, sampai dia cemplung besar, perutnya darahnya ada, lama-lama gini. Dengan sangat sadar ternyata dicakar nyamuk tidak sakit. Karena mengapa? Unsur mitokondria yang ada di selmu itu membuat barisan barikade untuk membuat kamu ternyata nanti tidak sakit, tidak ada impuls sakit. Dan itu sudah saya buktikan ini. Dan dalam dirimu nanti semua apa yang ada tidak keseimbangan, itu kamu akan tahu. Ditanya aja,
sirah nyapa tuh awakmu ngeluwae kok cengeng ae iki jane nyapa. Sekali-kali coba kamu elus, kamu pesen, kamu sentuh awakmu sing rada dawa nganu to ya. Umurmu rada dawa ngono lho ngancani aku nek kene. Kok loro nek apa ta? Lah kamu nanti akan menemukan, tapi tidak dengan suara, kamu yang bersuara. Nah, petunjuk itu mengalir tidak dengan suara nanti ya, tidak dengan bayangan datang atau enggak. Tapi tahu-tahu sinyal itu, oh kamu tahu-tahu digerakkan untuk ngambil daun apa, gimana, kamu rebus, kamu minum sembuh. Lah, itulah sebetulnya bentuk petunjuk. Begitu. Jadi enggak petunjuk itu ya kayak kamu tahu-tahu gini, dia sakit perutnya ke belakang ini tadi kan enggak dihalu-halu di masjid. Enggak ada yang tur, juga tidak dari telinga kan, tidak dari daya dengarnya kan. Tapi ada instrumen yang berkaitan dengan sel-sel di tubuhnya itu mengisyaratkan sinyal oh ketemu oh iya saya mau berhajat. Nah, akhirnya juga berhajat itu kan tidak pernah kamu berhajat itu diperintah dari radio dari masjid itu maksud saya. Pemirsa Itu mas channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Semakin kita paham sholat hajat itu barusan saya lakukan. Itu asli hajat. iya itu aja ya. Ya. Tapi bukan termasuk ritual sholat ya. Nah, ini kami kadang-kadang masih bawa bodoh-bodohnya sedikit lah. Tidak apa-apa lah. Kita yang harus bisa menerjemahkan. Tapi positif aja. saya membawa permintaan dari hajat saya tadi. Iya. Nah, ini saya sampaikan ke Kang Deddy. Ya. Nah, saya sampaikan Ya. dari hajat saya tadi. Ini saya bacakan dulu nih. Ya oh. Hostnya nih ya oh iso ngaji, padahal aslinya nggak iso. Cuma iki maca Quran. Ya. Maca lafate firman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, lumayan. Iya. Tidak apa-apa, boleh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru tawfat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Artinya kan ya. nanti jenengan jabarkan. Oke, siap. Kita diskusikan bersama. Tidakkah engkau Nabi Muhammad? Ya, tapi di situ udah ada, ya sudah lah, ada apa-apa. Ini saya baca terjemahan. Oke. Tidakkah engkau kurung buka Ya, Nabi Muhammad ya, kurung tutup? ya, Kalau saya baca, ya, tidakkah engkau tahu bahwa ya, sesungguhnya iya, kepada Allah lah iya. apa yang di langit dan di bumi Ini itu sudah masuk ke saya. Wes. dan burung-burung Nah, yang merentangkan sayapnya tas. senantiasa bertasbih Nah, masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. buka. Titik dulu Kang ya. Ya. Kang tadi kan sudah paham nih. Oh, ya, Jangan dibahas. Iya. Biar saya dulu menerangkan. ya, Artinya kalau saya salah, pasti salah kan. Tapi saya juga punya pemahaman. ya, Inilah yang dari periode pertama ya. video kita Iya. sampai yang terakhir Hmm, yang Kang Teddy terangkan hmm. bahwa semua bertasbih dengan caranya masing-masing. Iya. Dan inilah yang saya dapatkan ketika saya tadi melakukan hajat dengan sholat daimun. Iya. Gimana Kang Teddy? Shadaqallahul azim. Kan bahasa enak. Jadi
begitu beliau tadi bacakan itu sudah, oh ini kesana. Dia membuktikan, saya kan pernah ngomong, apalagi kok hebat, semua apa yang ada di langit dan bumi itu mentasbihkan kepada Allah itu sendiri. Dan di situ tidak ada kata-kata Muhammad secara spesifik, Iya. sewu ya. Ya. Juga tidak ada nama Ahmad di situ. Ada secara sebenarnya. spesifik. Cuman terjemahan itu. Terjemahan seperti itu. Lan jenengan arep manut ndi monggo. Ini hal yang sangat bebas artinya. Karena mengapa? Al-Quran untuk tulisanmu sendiri. Mau kamu terjemahkan seperti apapun silahkan, yang penting kamu paham dengan apa yang dimau itu. Itu. Makanya justru burung itu tasbihnya kepada Allah apanya sih? Lah, terbangnya itu karena tidak mengkhianati. Lah mosok tasbih manuk terus mbok kon kaya kucing nyolot-nyolot utawa mlaku ndelamak kan juga enggak. Itulah. Makanya mentasbihkan itu sesungguhnya dia melakukan sesuatu sesuai dengan rule-nya. Itulah. Jadi dia sesuai dengan rule-nya, tidak keluar dari rule-nya dia diciptakan. Nah, ayam kamu tandingkan dengan ikan untuk berenang. Kalau saya gitu kan gimana kan? Makanya tasbihnya sudah sangat tepat sampai dicontohkan seperti itu. Terus Al-Quran mau kamu terjemahkannya bagaimana? Sehingga ditambah-tambahi di situ dengan ini, biar ini kaitannya. Nah, taruhlah kalau dibuka kurung, tutup kurung, hei Muhammad, itu kan kembali kepada lafaz ucapannya itu sendiri, risalahnya Muhammad, bukan Ahmad. Maksudnya ke situ, kemasannya itu. Nah, kita kadang terlalu koyok yo jarin gitu. Itulah. Enggak, ini kita rule aja lah. Jadi kita fair. Tidak mempersulit kok. Coba itu kamu renungi, kamu resapi, kamu masukkan ke dalam dirimu. Inner beauty-mu nanti akan tumbuh. Oh iya ya, kalau saya kaitkan dengan apa yang dilafatkan ternyata jauh. Nah kok enak penambahan ini, penambahan itu, ya itulah kepinterannya orang tafsir. Silahkan. Nah kamu itu bisa menafsiri dirimu apa dirimu njaluk tak tafsiri? Tafsiri dewe ae. Nah, karena sing saya merasakan kan sampai ya. Itu loh, maksudku ngono ya. Aku mendidik kamu itu biar cerdas, jangan bodoh. Karena nek kamu nanti terus nurut saya, dia jadi goblok kuadrat. Itu. Jadi kamu pinter. Nyuwun sewu pemirsa, jenengan nanti jadi cerdas masing-masing sehingga mensikapi perubahan yang ada dalam dirimu itu siap. Mensikapi perubahan yang ada di lingkungan sekitarmu dengan pergeseran peradaban, dengan pertumbuhan teknologi, kamu nggak jadi wong AO kagetan itu enggak. Siap gitu. Dan karena siap mengapa? terbesar. Kamu tahu itu, gitu loh. Siap terbesar ketika mau pindah dari sini ke keabadian. Adian gen atau pindah alam itu otomatis. Kamu mesti mau nggak mau tahu karena kamu sudah sering latihan itu. Makanya sekali tempo kamu diem. Ya, nyun saya Mas Kaji datang ke sini, saya tadi udah diem di sini. Tak hidupkan itu, tak matikan tapi mata saya pentelan gini sambil rokokan. Tapi saya selalu mengolah antara pikir, perasaan diri, ya apa hidup cuma seperti ini. Nyatanya aku mbok kancani matur suwun ya. Terus nek ra nek penake awakmu nyapa to saya. Wong awakmu tak jak omongan yo ra iso nyauri, tapi nyatanya iso bikin sinyal. Dan itu semua dari dalam tubuh kita semua. Gak mungkin sinyal itu terkirim ke pelemi, apa sinyal itu terkirim dari jenengan, kan gak mungkin. Sinyal itu ada di dalam dirimu sendiri, kamu olah ya di dalam dirimu sendiri, asalnya dari dalam dirimu sendiri. Masa kamu harus mencari lupa kamu masukkan? Dan semua itu untuk membaca perubahan. Ya otomatis karena keniscayaan yang ada kamu berubah. Bukan jenengan terus gue tahu-tahu berubah jadi saras 88 bukan. Ya maune nom dadi tuwa. Maune cilik saiki wis gedhe kaya ngene. Makane sekali tempo ngilo karo guyu ngono gak apa-apa. Delok ana awakmu ya lucu goblokku kok kesuwen kan. Paham pemirsa? Saya kira itu lah. Monggo ini kita renungkan bersama.
semakin kesini monggo coba kita ngomong dari hati ke hati, jangan menjudge dulu, tapi apa yang kita omongkan ini, kita diskusikan ini, kita pikir bersama untuk oleh-oleh untuk apa, karena semua itu sesungguhnya belas kasihnya Allah yang namanya Ar-Rahman Alama Wilbayan itu sesungguhnya ke sana arahnya. Kalau kamu nanti tidak sekedar mencemooh, menyalahkan, oh kok sopo tadi gini, kamu ketutup sudah. Oh iya, Tidak bisa. tadi ada yang WA saya, WA ke nomor yang saya tulis di admin lah, Ya. karena memang saya belum taruh super tank. Iya. Kan di itu kan ada super tank, Iya. tapi karena kita masih belum mengetes ya, jadi kan tidak bisa tuh. Iya. Nah, cuman dia WA tuh dia bilang begini, maaf, saya berterima kasih atas video jenengan yang ini, dan terima kasih saya wujudkan dengan menjakati terima kasih itu sendiri. Ya. Terus jangan dilihat dari Branding nilainya, saya. Ya, branding saya. tapi terimalah ini sebagai wujud terima kasih karena sudah dibukakan kafir saya. Ya. Dan dia transfer 30.000 kan. Ya, ini uangnya. Jadi ya enggak, ini saya menunjukkan bahwa Ya. tidak ada dusta di antara kita gitu loh ya. Ya. Ini terima kasih pemirsa ya, karena sudah masuk di rekening saya tadi. Denda. Ya enggak, ini kita sampaikan dulu biar pemirsanya lihat. Ya. Nah, itu pemirsanya lihat. Jadi ya karena memang saya belum taruh super tank lagi. Ya. Kalau super tank kan nanti masuk ke, Maaf Mas Kaci. Ya. Ini bener tak Mas? bener, asli ya. Tadi jam 2 siang kalau nggak salah. Ngapunten pemirsa. Aku mau sok kudu cengeng terus kudu nangis ini kan tidak perlu. Ya. Saya haturkan terima kasih yang sangat dalam terhadap semua pemirsa. Karena nyuwun sewu, tanpa panjenengan saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Memang saya bukan siapa-siapa, dan saya juga tidak ada lebih-lebihnya. Ya saya inilah saya. Makanya saya selalu menekankan, tolong jenengan cermati dulu apa yang saya omongkan ini. Jangan jenengan jaspi, jangan jenengan lihat sayanya lah. Teddy itu siapa? Teddy itu tidak punya titel. Ya memang ini. Saya hanya seperti ini. Jenengan caci maki pun saya juga tidak terpuruk. Jenengan sanjung juga tidak akan lebih keberadaan saya. Ya saya mengetengahkan bahwa Al-Quran ini bagaimana kita diskusikan dengan fair, apa adanya. Realitas itulah yang nanti sama dengan Allah keberadaannya. Saya kan selalu ngomong, kita saling membuat ekosistem kita bentuk. Karena kita itu sejajar. Tidak ada lebihnya Teddy, tidak ada lebihnya Mas Kaji Sony ini, tidak ada lebihnya apapun. Bahkan kita kalah dengan terbiar matahari, dengan konsistensi tasbihnya itu, dengan alam semesta. Makanya ini saya kasih lagi ya. Terima kasih, itu tadi saya haturkan betul-betul sangat terima kasih. Artinya udah ya Rob, amin, jenengan yang memang sudah memberikan kasih ini akan semakin dipermudah, segala urusan hidup jenengan dientaskan oleh Allah yang tanpa ada tendensi apapun dibaliknya. Makanya nyuwun sewu saya ngomong, sepi ing pamrih banyakkan pengamalannya, pembuktiannya. Itu yang saya harapkan. Nah, sedangkan jenengan mau sampai membuat ini apresiasi yang luar biasa bagi saya. Karena ya Rob, amin, kita akan dimuliakan di sini. Kita akan diubah derajat kita nanti menjadi sama-sama derajat yang berkelimpahan, tidak kekurangan satu apapun. Kalau memang ada persoalan hidup, segera dipecahkan persoalan hidup, dientaskan oleh Allah tanpa tendensi apapun. Tapi bagaimana kami bisa menghidupkan inner beauty-mu masing-masing di dalam dirimu, karena itu nanti punya pertanggungjawaban masing-masing yang tidak saling bisa mewakilkan, tidak ada tanggung renteng di sini. Itu yang perlu digarisbawahi. Makanya
Saya sampai lupa pemirsa, ngapunten ini tadi saya sebetulnya ada terakhir konklusi yang akan saya tekankan sebetulnya. Cuma dengan kejadian ini aja saya lupa, ini 30.000 nyun sewu. Kalau kelihatan terus gimana? Makanya itulah Al-Quran itu hebatnya. Makanya hati-hati jenengan mengarungi kehidupan ini, nanti merawat anak cucu yang sangat hati-hati, karena apapun yang sudah terlontar dari ucapanmu sendiri adalah bervibrasi di alam semesta, terekam dan merekam dirimu sendiri. Makanya hati-hati. Oke, ini saya sebut ya, karena ini pertama kali saja saya sebut, abis itu saya tidak sebut lagi. Ya. Karena orangnya juga tidak minta disebut sebenarnya. Ya. Tapi ini saya sebutkan. Ya. Terima kasih buat karena di sini kita pakai Kang ya, jadi Ya. saya sebut Kang aja, walaupun mungkin di sana panggilannya dia Abang. Ya. Kang Wasiun. Terima kasih Kang Wasiun, sudah saya buka di umum di podcast maksudnya. Kang Wasiun tadi yang ini dia bilang jangan lihat ini dari nilainya, tapi ini apresiasi saya terhadap channel NPK, Nur Petunjuk Kecerdasan. Dan Kang Wasiun ini dari Bone. Dari Bone. Kang Wasiun, salam kenal. Nama saya Dedi, yang kebetulan sama Mas Irawan Santana yang lebih dikenal dengan Mas Sony. Ini dulu satu jurusan, juga satu institut. Sekarang memang mempodcast podcast yang dikemas seperti ini, karena saya ingin mengatakan di sini adalah lahan untuk membuka khasanah fikir dan zikir kita. Karena mau nggak mau kita punya akal pikiran, tapi juga sumber perasaan yang dikendalikan oleh medan listrik dan medan magnet. Monggo kita sama-sama ini saling untuk kita pertajam mensikapi alam semesta ini. Jadi nanti ini potongan yang ini saya sensor, saya potong, ini saya klik, saya kirim ke Kang Wasiun. Oke, terima kasih Kang Wasiun. Oke, kita cukupkan sekian dulu malam ini. Terima kasih atas apresiasi dari seluruh pemirsa yang sudah subscribe, like, comment, and share. Dan yang sudah menonton, tidak subscribe, tidak like, tidak comment, juga tidak share, tidak masalah. Oke. Tapi harapan kami subscribe dong. Ya. Oke, ini saya tegaskan kembali. Ngapunten, semuanya kita adalah sejajar. Bahan kita sama. Kita adalah kesejajaran. Kalau bisa, makanya dengan kesejajaran, kesamaan sumpah ini tidak ada bedanya. Artinya begini, maaf sekali untuk Kang Wasiun, bukannya bagaimana Abang Wasiun, bahwa antara yang memberi apresiasi dan tidak, semua dikasih kemudahan yang sama. Karena itulah nanti bentuk rahmatan lil alaminya alam semesta itu sendiri. Itulah sesungguhnya realitasnya Allah. Makanya sangat terima kasih dengan keberadaan itu. Mari kita berubah-ubah bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari ini akan lebih baik, selalu melakukan perbaikan nanti menuju kekelengkapan itu sendiri, sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan kunci jannah la ilaha illallah, dengan perwujudan yang telah kita wujudkan. Ya Rob, amin untuk kita semua, rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salimna min kulli bala'i dunya wa bil adabi akhirah. Amin. Pemirsa Nur Petunjuk Kecerdasan, wassalam.